I'm just super tired of superhero content. Marvel shows, Marvel DC movies, I just don't get excited for them anymore. Superhero fatigue, I think is the term a lot of people use. Menurut saya cukup jelas bahwa genre superhero belakangan ini dipenuhi oleh karakter perempuan. Sebenarnya hampir semua media mengalami hal serupa. Tetapi genre superhero secara khusus tampaknya dipengaruhi oleh feminisme gelombang keempat dengan cara yang terasa cukup aneh. Dulu kita memiliki pahlawan perempuan yang benar-benar penting dalam ceritanya. Mereka berjuang keras untuk meraih kemenangan, menunjukkan keberanian saat dibutuhkan, dan rela berkorban ketika diperlukan. Permasalahan utama dalam film yang memasukkan propaganda feminisme meninggikan derajat wanita dan menurunkan derajat pria. Dulu, pahlawan perempuan menghadapi tantangan yang sesuai dengan karakter mereka, bahkan seringkali berada di ambang kematian sebelum akhirnya berhasil menang dengan cara yang luar biasa. Namun sekarang hal seperti itu hampir tidak kita temukan lagi, dan saya merindukannya. Dalam beberapa tahun terakhir terlalu banyak contoh pahlawan super perempuan yang justru membuat saya kehilangan minat untuk menonton film dengan tokoh utama perempuan, kecuali film tersebut sudah diperiksa dengan baik oleh pihak independen. Because all superhero movies basically have the same bones these days. They follow very similar structure. Every character, again, follows very similar patterns where they're always making jokes and quipping with one another. Ya, Hollywood dan perusahaan media tampaknya dengan sengaja merusak citra pahlawan perempuan. Mereka memberikan karakter ini moralitas yang meragukan, seperti yang terjadi pada Black Widow, Scarlet Witch, dan Wonder Woman. Atau membuat film yang terasa konyol dan tidak menghormati karakter mereka. Menurut saya, Hollywood telah merusak pahlawan perempuan dengan sengaja. Tapi kenapa bisa seperti ini? Padahal kita tahu seperti apa pahlawan perempuan yang sebenarnya. Mengapa mereka justru berusaha melakukan hal yang sebaliknya? Salah satu dugaan saya nih ya, mungkin mereka mengikuti model Star Wars, yang dimana mereka ingin menarik perhatian penonton perempuan sebanyak mungkin. Jadi mereka mulai memasukkan karakter perempuan ke dalam segala hal tanpa mempedulikan apakah itu baik atau buruk. Mereka mungkin merasa bahwa jika tidak melakukannya, mereka akan tertinggal dalam budaya populer. Dan di dunia hiburan, tertinggal dalam hal ini bukanlah hal yang bagus. Karena itu, mereka memutuskan untuk memberi ruang bagi aktivis yang lebih fokus pada tujuan pribadi mereka, bukan pada penggemar setia atau penonton umum. Jelas, dampaknya terlihat pada keuntungan opini publik dan komentar di media sosial. Seperti contohnya penggunaan kata misogini sering digunakan untuk menjelaskan banyak kritik dari penggemar. Namun, saya rasa kata ini hanya digunakan untuk menghindari pembahasan lebih dalam mengenai masalah pahlawan perempuan. Ya, masalahnya memang cukup banyak. Oleh karena itu, untuk video ini, saya ingin membahas masalah terbesar yang tidak langsung berkaitan dengan hal-hal seperti narsisme atau masalah yang mudah terlihat. Masalah-masalah ini tidak berlaku untuk semua karakter perempuan yang ada di layar lebar dalam 10 tahun terakhir. Tetapi sayangnya, banyak dari mereka yang terpengaruh oleh masalah-masalah ini. Oke, masalah pertama adalah kurangnya cerita. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa banyak pahlawan super perempuan yang sekarang ini tidak punya perkembangan karakter atau latar belakang yang jelas? Mereka seringkali hanya terhubung dengan karakter lain dari dunia Marvel dan menggunakan cerita mereka. Atau asal-usul kekuatan mereka bisa dijelaskan dalam satu kalimat. Misalnya, semua orang tahu asal-usul Spider-Man. Ya, dia adalah anak yang dibully di sekolah, tinggal dengan Tante May dan Paman Ben karena orang tuanya tidak ada. Suka dengan MJ dan sering diganggu oleh Flash. Dia adalah siswa biasa dengan masalah biasa yang berusaha menjadi siswa, teman, dan keponakan yang baik serta berintegritas. Seperti yang dikatakan Paman Ben, dengan kekuatan besar datang tanggung jawab besar. Remember, with great power comes great responsibility. Ini adalah kebenaran yang dipegang oleh Peter dan selalu diingatnya. Bahkan setelah Paman Ben meninggal dan Tante May menjadi pengasuhnya. Setelah digigit laba-laba, meskipun Peter kadang bersifat naif, dia tetap rendah hati dan bertekad membantu kota New York. Meskipun banyak yang meragukannya dan Spider-Man juga menghadapi banyak musuh seperti Dr. Ock dan Green Goblin yang mengujinya hingga batas kemampuannya dan semakin mengembangkan karakternya. Karakter Peter Parker sangat disukai karena dia sangat lengkap dan punya sifat yang baik.
baik. Pahlawan super perempuan dalam 10 tahun terakhir, kecuali beberapa, kebanyakan tidak memiliki cerita yang kuat. Misalnya cerita Monica Rambeau adalah dia berjalan melewati dinding yang dibuat oleh Scarlet Witch dan tiba-tiba mendapatkan kekuatan cahaya. Tapi penonton tidak tahu bagaimana kekuatannya bekerja. Walaupun kita tahu dia adalah anak baptis Carol dan ibunya meninggal saat peristiwa Snape dan sebatas itu saja. Tidak ada yang membuat penonton merasa terhubung dengan karakternya atau membuat mereka peduli padanya. Dia juga tidak punya kalimat ikonik dan tantangan besar yang bisa membentuk karakternya. Lalu setelah perkenalan singkat di WandaVision, dia muncul lagi 2,5 tahun kemudian di filmnya sendiri. Dan orang-orang dipaksa untuk ingat siapa dia, bagaimana kekuatannya. Tapi, alasan apa kita harus peduli padanya? Rasa acuh tak acuh terhadap Monica Rambeau cukup kuat. Jadi saya tidak benar-benar peduli ketika dia dianggap mati karena saya tidak mengenalnya. Saya tidak punya alasan untuk peduli padanya selain apa yang dipromosikan, yaitu dia sebagai karakter perempuan hitam yang kuat. Dan masalah yang sama juga terjadi dengan Thor versi Jane Foster, yang sampai sekarang masih membuat saya kesal karena film itu tidak ada yang menghibur atau bisa dihargai. Kita semua sudah tahu asal-usul Jane Foster karena dia sudah lama ada di MCU lebih dari 10 tahun. Namun pada tahun 2022 para produser memutuskan bahwa itu belum cukup dan menjadikan Jane Dewi dengan gelar Mighty Thor. Jane menjadi Dewi karena Thor meminta palu Mjolnir yang bisa berpikir atau melindunginya. Akibatnya palu itu datang saat dia memanggilnya, memberinya otot lengan besar yang luar biasa karena sihir bisa mengatasi hal-hal yang tidak bisa dilakukan latihan fisik, dan memberinya kemampuan untuk bertarung seperti pejuang Asgardian yang sudah berusia ribuan tahun. Karakter Mighty Thor versi Jane Foster tidak punya cerita yang kuat, hanya berdasarkan apa yang dianggap lucu oleh Taika Waititi. Karena Jane tidak mengalami banyak perjuangan untuk jadi Dewi. So, kenapa kita harus peduli padanya? Kenapa dia harus ada dalam pikiran kita? Dan kalau dipikir-pikir, Yelena Belova sedikit lebih diterima, tapi dia juga tidak punya cerita awal yang unik. Seperti kita ketahui, dia adalah adik dari Natasha Romanoff, yang ceritanya sudah jelas dan penulisnya malas memberikan cerita awalnya sendiri sebelum dia mengambil peran itu. Dia seperti Natasha yang kurang berkembang, dengan rambut pirang dan penulis cuma memberi satu cerita untuk karakternya, film solo yang buruk sebelum memutuskan, ya sudah pakai kostumnya dan selesai. Meskipun Layla El-Fawly adalah karakter yang sebenarnya bisa saya sukai, dia juga tidak punya asal cerita yang jelas selain menjadi istri Mark dan entah mengapa tahu cara melawan pria dewasa. Karena kita tidak tahu dari mana latar belakang latihannya dan entah kenapa para penulis memutuskan bahwa itu cukup untuk menjadikan pahlawan super Mesir. Kalimat di akhir cerita adalah satu-satunya alasan Layla ada di Moon Knight seperti sekarang. Dia ada hanya untuk tujuan representasi dan itu saja. Sebenarnya dia tidak menyebalkan seperti banyak pahlawan super perempuan lainnya saat ini, tapi dia jelas tidak memiliki cerita atau alasan yang cukup agar penonton peduli padanya. Dia sebenarnya tidak perlu ada di acara itu sama sekali, selain karena karakter perempuan kekurangan cerita awal. Alasan lain mengapa mereka kurang disukai adalah karena niat buruknya, yaitu dendam. Saya sudah melihat terlalu banyak pahlawan super perempuan muncul dalam beberapa tahun terakhir hanya untuk membalas dendam atau membuktikan bahwa orang yang membenci mereka salah, dan saya rasa ini bukan kebetulan. Contoh terbaru dari hal ini adalah karakter Echo yang dalam komik memiliki kekuatan mirip dengan Taskmaster dan sebenarnya cukup keren. Namun demi tujuan representasi, sekarang Echo bisa meniru kekuatan nenek moyang perempuan pribumi dari zaman dahulu yang entah bagaimana dia pelajari dalam waktu 30 detik. Kekuatan yang aneh dan tidak dijelaskan ini hanya sebagian dari masalahnya. Selain itu, Echo bukanlah seorang pahlawan karena dia ada hanya untuk tujuan keberagaman dan representasi, dan seluruh karakter dibangun berdasarkan motif balas dendam. Ya, balas dendam atas kematian ibunya, balas dendam kepada orang-orang yang membunuh ayahnya, balas dendam terhadap Kingpin, dan balas dendam kepada nenek yang dianggap telah menyakitinya. Semua tentang balas dendam. Tapi jangan salah paham, ada banyak cerita balas dendam yang bagus dan banyak orang menyukai cerita seperti itu. Namun satu hal yang dimiliki semua film balas dendam adalah karakter utama yang dirugikan. Biasanya
Sebenarnya mereka digambarkan tidak bersalah dengan beberapa cara agar penonton bisa merasa terhubung dengan mereka. Karena kita pasti berpikir, apa yang akan saya lakukan kalau saya diperlakukan tidak adil hanya karena keserakahan, kecemburuan, atau kekuasaan orang lain. Bayangkan kalau kita hanya jadi penghalang bagi orang lain yang mengejar kekuasaan atau kebahagiaan mereka, dan mereka menghilangkan kita begitu saja karena kita ada. Itu pemikiran yang tidak menyenangkan. Dan cerita balas dendam yang terbaik adalah yang menunjukkan tokoh utama yang sangat dirugikan, padahal dia tidak pantas mendapatkannya, seperti dalam film Gladiator. Namun untuk menampilkan karakter yang sudah dikenal sebagai pembunuh yang telah membunuh banyak orang dan tidak merasa bersalah, bahkan tidak mengakui perbuatannya, lalu kita diminta untuk menganggap orang itu pahlawan. Eko tidak memiliki tujuan selain balas dendam dan mengejar kekuasaan. Dia hampir secara langsung mengatakan itu dalam acara tersebut. Kita bahkan tidak tahu kenapa dia menginginkan kekuasaan, dan kita hanya disuruh percaya bahwa dia adalah pahlawan hanya karena dia mengalahkan Kingpin dengan kekuatan ingatan miliknya. Hal itu bukan cerita balas dendam yang bagus, bahkan itu bukan cerita sama sekali. Tapi Marvel ingin kita percaya bahwa karakter-karakter ini dianggap pahlawan hanya karena jenis kelamin dan warna kulit mereka. Kita bisa menggunakan argumen yang sama untuk Riri Williams, seorang mahasiswa jenius yang ada hanya karena para penulis komik Marvel memutuskan untuk menciptakan Iron Man yang lebih beragam. Riri diciptakan hanya karena rasa benci, dan gurunya mengatakan dia tidak akan pernah menjadi Iron Man. Jadi dia menghabiskan hidupnya untuk membuktikan bahwa gurunya salah. Riri Williams ada hanya untuk membuktikan kepada orang-orang yang membencinya, dan itu saja. Dia adalah hanya untuk mewakili Black Girl Magic, dan dia akan selalu dihina karena itu. Ini nih hal yang sama juga berlaku untuk si Hulk yang mengatakan bahwa dunia superhero hanya untuk miliarder dan narsisis. Seluruh cerita si Hulk adalah tentang Jennifer Walters yang merendahkan semua pria hanya karena mereka ada. Dan dia ada untuk mempermalukan Bruce Banner dan mengatakan bahwa catcalling adalah hal yang paling merendahkan yang pernah dia alami. Tidak hanya itu, dia juga dengan bangga mengatakan kepada Bruce bahwa dia jauh lebih baik dalam mengendalikan amarahnya daripada Bruce. Tentu saja karena seorang pria yang dibully sepanjang masa kecilnya diburu seperti binatang oleh ayah dari wanita yang dia cintai, dan bahkan tidak bisa mengakhiri penderitaannya dengan bunuh diri karena alter egonya tidak mengizinkannya. So, itulah fenomena feminisme dalam dunia superhero yang belakangan ini sering kali tampak dipaksakan dengan banyak karakter perempuan yang dibuat hanya untuk tujuan representasi atau membalas dendam. Sekali lagi saya katakan, tanpa latar belakang cerita yang kuat. Dan banyak karakter ini tidak melalui perjuangan atau perkembangan pribadi yang membuat mereka dapat terhubung dengan penonton. Alih-alih dibentuk melalui cerita yang menyentuh atau kompleks, mereka lebih sering diposisikan sebagai simbol kekuatan atau keberagaman tanpa substansi yang mendalam. Hal itu membuat penggambaran mereka terasa kurang autentik dan kadang mengecewakan bagi penggemar lama.